Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bahas bagaimana caranya mengubah data dengan menggunakan statement update. Di sini sudah ada file index.php yang digunakan untuk menampilkan data dari dalam tabel yang ada di database. Sudah ada beberapa data yang saya masukkan di sini. Kemudian di sini juga ada tombol hapus yang sebelumnya pernah saya tambahkan. Kalian bisa melihatnya di tutorial saya sebelumnya. Saat tombol hapus ditekan, kita akan diarahkan ke file hapus PHP yang menggunakan statement delete dan akan hapus berdasarkan ID-nya. Di sini juga ada file tambah.php dan aksi tambah.php yang digunakan untuk menambahkan data. Yang belum saya buat di sini adalah tombol untuk mengubah data. Di sini saya akan tambahkan. Saya akan gunakan button supaya muncul tombol. Kemudian saya beri caption ubah. Kita lihat terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Kemudian hrefnya kita kopas saja dari tombol hapus. Di sini file tujuannya akan saya ubah jadi ubah.php. Kemudian di sini ada ID setelah tanda tanya yang nantinya bisa diambil nilainya menggunakan variabel global yaitu get. Untuk lebih jelasnya kita akan coba klik ubahnya. Di ujungnya di sini ada ID sama dengan, kemudian ada ID sesuai dengan datanya. Di sini ID-nya 1 karena pensil ID-nya 1. Kemudian kita coba lihat yang lain. Di sini ID-nya 3, jadi ID-nya akan sesuai dengan ID dari datanya. Selanjutnya kita akan buat filenya, file ubah.php. Filenya masih kosong, kita akan kopas dari tambah.php, kita akan copy paste. Selanjutnya kita tambahkan input dengan tipe hidden. Ini kita beri nama ID. Kemudian di sini kita tambahkan value, kita kosongkan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Di sini ada 2 input dengan tipe teks, kemudian ada tombol submit. Jika kita lihat ke page source, kita bisa lihat shortcode-nya. Di sini ada input dengan tipe hidden, kemudian ada name yang nilainya ID, kemudian ada value yang masih kosong. Input bertipe hidden tidak ditampilkan di halaman dan hanya bisa dilihat dengan page source. Kemudian kita akan tambahkan script untuk mendapatkan ID-nya. Sesuai dengan variabel yang ada di address bar, kita gunakan index ID. Kemudian di sini kita simpan ke variabel ID. Selanjutnya kita tambahkan ke value-nya. Kita gunakan sama dengan seperti ini. Kemudian masukkan variabel ID-nya. Selanjutnya kita lihat lagi shortcode-nya. Di sini ada yang berubah, value-nya sudah sesuai dengan ID-nya. Selanjutnya kita akan ubah actionnya jadi aksi ubah.php sesuai dengan file yang akan kita beri script. Kalian bisa memberi nama lain pada filenya. Kita buat filenya. Kemudian kita copy paste dari aksi tambah.
kita hanya perlu sedikit mengubahnya. Kita tambahkan satu variabel lagi, kita tambahkan variabel ID. Karena tadi inputnya memiliki name dengan nilai ID, maka kita berikan index ID. Kemudian di sini satu yang perlu diubah adalah query-nya, kita ganti dengan update. Kita hilangkan intunya, kemudian update nama tabelnya. Di sini nama tabelnya saya menggunakan tabel barang dan database-nya adalah databaseku. Kalian bisa menggantinya sesuai dengan nama tabel dan database kalian. Setelah nama tabelnya kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan set, kemudian nama kolomnya. Ada dua nama kolom, yaitu nama dan harga. ID-nya tidak perlu diubah. Kita saya menggunakan tanda kutip tunggal. Kemudian kita tambahkan isi dari variabelnya atau nilainya. Kolom nama menggunakan variabel nama, kemudian kolom harga menggunakan variabel harga. Kita juga perlu menambahkan where untuk mengubah data sesuai dengan ID. Where ID sama dengan kemudian nilai dari variabel ID. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Kita coba kembali ke inputnya. Kita masukkan datanya. Misalnya di sini kita akan ubah datanya jadi penghapus. Misalnya nilainya kita ubah jadi 4000 harganya. Hasilnya seperti ini, datanya sudah berubah. Kita bisa ubah lagi, misalnya kita ubah jadi jangka. Misal kita beri harga 10.000. Tapi yang jadi masalah di sini kita tidak bisa melihat data sebelumnya. Jadi untuk lebih mudahnya kita akan ubah scriptnya sedikit. Saya akan kopas sebagian isi dari indeks PHP. Saya akan kopas 3 baris mulai dari MySQL connect sampai MySQL query. Saya akan kopas ke dalam ubah.php. Saya letakkan di bawah ID. Di sini yang perlu diubah hanya statement selectnya. Kita ubah jadi where, kemudian ID sama dengan nilai dari variabel ID. Jadi di sini kita akan mendapatkan data berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita ambil datanya dan masukkan ke dalam variabel data. Hasilnya akan jadi array asosiatif. Kita gunakan MySQL fetch array. Kita tambahkan value untuk nama dan harga. Indeks dari variabel data sesuai dengan nama kolomnya. Di sini nama kolomnya adalah nama, kemudian untuk harga kolomnya adalah harga. Di sini ada tanda kutip yang kurang, kelebihan sedikit. Kita kopas saja ke bawah. Kita ubah indeksnya jadi harga. Selanjutnya kita coba lihat kembali hasilnya. Di sini data sebelumnya ditampilkan. Selanjutnya kita akan coba ubah lagi, misalnya jadi penghapus. Misalnya kita ubah jadi 4000. Sini seperti ini. Di sini data sebelumnya ditampilkan. Kita coba balikan lagi jadi jangka. Misalnya kita ubah harganya jadi 8000. Sampai di sini pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.